Mei Wuyan berterima kasih padanya dari hati. Tanpa Qin Yichen, hidupnya mungkin dalam bahaya, tetapi akan sulit untuk mendapatkannya hari ini. Namun, Qin Yichen menjawab sambil tersenyum. Melihat penampilan Wuyan, apakah Anda ingin mendapatkan sesuatu? Mei Wuyan tersenyum, dan kemudian matanya yang indah menjadi dingin. Melirik ke aula besar, dan lampu pompa yang dingin jatuh pada Yuan Ce. Kamu iblis kera tua, tidak menyangka akan hidup, itu benar-benar fatal. Suasana di aula besar seperti dingin. Banyak pembangkit tenaga listrik dapat melihat bahwa ini adalah balas dendam Mei Wuyan untuk 10.000 huagu yang dibunuh oleh Yuan Cekeng. Namun, ketika Yuan Ce melihat ini, dia tidak takut sama sekali, dan tertawa. Gadis Wuyan, jangan hancurkan pikiranmu dengan gembira. Orang tua juga senang denganmu. Pada titik ini, Mei Wuyan menyatakan kaget, penuh kekecewaan dan keengganan. Dia ingin membalaskan dendam rekannya berdasarkan harta karunnya, tetapi sekarang tampaknya Yuan Ce juga memiliki harta karun tertinggi. HMPH. Setelah mendengus dingin, Mei Wuyan berkumpul di lampu pompa, dan lampu pompa jatuh ke Qin Yichen lagi. Setelah melirik ke kiri dan ke kanan, Liu Mei tidak dapat membantu mengangkat. Tuan Muda Qin, bagaimana dengan Tuan Muda Ziyun? Tidak hanya Mei Wuyan, Qin Yichen saat ini bahkan lebih ketat. Bahkan Mei Wuyan keluar, mengapa Ziyun masih? Tentu saja, Qin Yichen tidak mungkin mengatakan ini, tetapi ketakutan terhadap Ziyun tidak dapat ditenangkan. Hari ini, keempat harta telah membuahkan hasil. Tetapi di tengah aula besar, tidak ada pergerakan. Menunggu hari-hari ini, sebenarnya Qin Yichen lebih cemas dari siapapun. Aku tidak tahu. Mungkin Ziyun masih bergulat dengan harta itu. Qin Yichen linglung dan asal-asalan. Mei Wuyan juga tahu suasana hati sebelumnya. Mata indah segera mengalir, dan tiba-tiba merasa suasana aula besar agak aneh. Kekuatan semua pihak memberi selamat kepada mereka tidak mungkin, tidak cemburu. Dan karena Ziyun sudah lama tidak bergerak, banyak tenaga kerja yang ganas muncul di mata banyak pembangkit tenaga listrik. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak sulit dilihat. Harta karun di tirai cahaya ini tidak mudah didapat, sangat berbahaya jika tidak dilakukan dengan baik, dan ada kemungkinan kematian. Dan jika Golden Immortal berambut ungu yang kejam hilang, tidak hanya 2 token Qin Yichen yang diperoleh dengan susah payah yang terbuang percuma, tetapi juga kekuatan pertempuran puncak akan hilang. Situasi ini yang ingin didengar oleh banyak kekuatan dan bahkan dinanti-nantikan. Terutama Yuan Ce, jika Dewa Emas berambut ungu sudah mati, bagaimana mungkin memenangkan Tuan Muda Yin dengan bajingan kecil Qin? Anda bahkan tidak perlu Tuan Muda Yin untuk mengambil gambar. Dengan harta yang dia dapatkan, dan 2 beruang, kamu bisa membuat kerangka bajingan kecil ini tidak ada. Alasan mengapa Yuan Ce rela menunggu begitu lama adalah untuk tidak membiarkan Qin Yichen hidup beberapa hari lagi. Dia ingin menghancurkan yang pertama sekarang. Yuan Ce hanya ingin melihat apakah ada artikel untuk harta karun Mei Wuyan dan Wu Chang. Sekarang keduanya telah keluar. Dan sudut-sudut yang pertama mau tidak mau menunjukkan sedikit kesenangan. Tuan Muda Qin, apakah kakakmu sudah lama diam? Apakah akan ada kesalahan? Melihat ekspresi Yuan Ce menikmati kemalangan orang lain, Qin Yichen mengangkat alisnya, dan Ziyun tidak muncul untuk waktu yang lama. Suasana hatinya sangat gelisah. Apakah kamu mengutuk saudaraku? Kelopak mata Yuan Ce berkedut, tapi sekarang sepertinya aku tidak perlu takut pada anak ini lagi. Keceriaan mulutnya tidak lagi menyatu. Tuan Muda Qin serius. Betapa sulitnya mendapatkan harta ini. Kita semua tahu bahwa Little Brother tetapi 7 Heavenly Layer Small Accomplishment, sendirian. Tanpa sampul Qin Yang Master, TSK, Yuan Ce mengerutkan bibir. Mengapa sepasang wajah itu begitu jelas? Dan Mei Wuyan terlihat seperti tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan berkata, bahkan kamu iblis kera tua tidak mati. Apa yang bisa dilewatkan oleh Tuan Muda Ziyun? Yuan Ciring ini berkata sambil mencibir. Lagi pula orang tua itu adalah 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Mengapa? Gadis Wuyan berpikir bahwa 10.000 lembah bunga tidak cukup. Segera setelah kata ini keluar, wajah cantik Mei Wuyan tiba-tiba berubah. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara ketidakpedulian. Kamu 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Tampaknya memiliki banyak air. Pembicaranya adalah Qin Yichen. Ketika Yuan Ce melihat ini, mata kera itu berkedip-kedip, dan dia sepertinya memikirkan serigala yang dibuat frustrasi oleh siluet ramping itu. Namun, apa yang membuatnya menggertakkan giginya adalah bahwa 9 pencapaian besar lapisan surgawinya benar-benar tanpa air. Salahkan 2 bajingan kecil itu karena terlalu jahat. Anehnya, Yuan Ce tidak marah sama sekali. Dia hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kedua tangan di punggungnya, dia mulai berjalan di aula besar. Dia tampak menertawakan adegan di mana Qin Yichen menangis kepada saudaranya. Dan di ruang di mana Ziyun berada, rumput cunyang Bao Zhao hanya tersisa 1 daun, dan setengah dari daun itu telah dikonsumsi oleh awan ungu. Tapi dengan separuh daun itu, Ziyun akhirnya sampai pada bola cahaya yang bersinar. Panggil. Ziyun terengah-engah. Dan setiap napas, itu membuat organ dalamnya menusuk dan menusuk.
Saat ini, dia telah menjadi manusia darah. Saya tidak bisa membayangkan betapa sengitnya pembantaian yang dia alami akhir-akhir ini. Bola cahaya yang menyilaukan ada di depan matanya. Pemaksaan yang mengerikan membuat lutut Ziyun bergetar, bahkan terjepit dan terpelintir. Seolah-olah dewa emas kecil ada di depannya, dia hanya berhak untuk berlutut. Namun, Ziyun lebih baik mati daripada berlutut. Tidak hanya itu, dia juga menghabiskan seluruh tubuhnya dan meluruskan tulang punggungnya. Di dunia ini, tidak ada yang namanya True Dragon yang bisa berlutut. Hanya ada 10.000 keluarga yang berlutut di depan True Dragon. Mengaum. Seekor naga mengaum gempa langit dan bumi. Citah yang tak terhitung jumlahnya hancur. Lolongan naga ini menyebabkan ruang bergetar lebih keras dari sebelumnya. Karena saat ini sisik naga berkilat, bukan hanya sepasang cakar naga itu, tapi seluruh tubuh naga. Gem Purple Gold True Dragon, sepertinya menghancurkan ruang ini. Saya melihat Ziyun Dragon Transformation, True Dragon. Naga sejati emas ungu itu tiba-tiba membuka mulutnya, memutar tubuh naga, menusuk sisik naga, dan menunjukkan keganasannya, tetapi menelan bola cahaya terang ke dalam mulutnya. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Pintu masuk bola cahaya jatuh ke perut di sepanjang mulut Ziyun. Tepatnya, itu adalah operasi gila kekuatan abadi Ziyun, mengalirkan bola cahaya ke dalam tubuh. Dan bola cahaya berpindah dari Longkou ke perut naga, dan kecemerlangannya melonjak. Sepertinya tidak pernah terpikir bahwa ada kesombongan yang ganas di dunia untuk berani menelan semuanya. Kecemerlangan kekerasan sangat sengit, berubah menjadi jalur citah, dan membalikkan sungai di perut Ziyun. Bola cahaya meluncur jauh, dan saya melihat suara otot dan organ dalam dicabik-cabik dan dirobek di tubuh Ziyun Long. Jalan kecemerlangan itu mengguncang sisik naga awan ungu, dan seluruh tubuh naga tampak hancur. Darah yang keluar dari sisik naga langsung terhapus oleh cahaya. Mengaum, raungan naga marah. Naga sejati emas ungu berguling dan berjuang di angkasa. Mata naga itu merah. Hanya di dalam tubuhnya ada bilah rumput yang hambar. Sepertinya merasakan kegilaan tuannya. Pita Zamrud yang hidup lari. Di aula besar, Yuan Cheru berjalan melewati halaman. Seolah menunggu Ziyun dimakamkan di depan harta karun. Wajah ini jatuh ke mata yang indah dan indah, yang membuatnya merasa muak. Tuan muda Qin abaikan dia. Tuan muda Ziyun itu, seperti Anda, adalah karakter yang luar biasa dan pasti akan baik-baik saja.